Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Selanjutnya kita akan bahas untuk tentang trade-in. Setelah kita membahas pengertian tentang akuntansi penjualan angsuran, bunga, nah selanjutnya adalah tiba saatnya kita membahas tentang trade-in atau disebut dengan tukar tambah. Bentar. Dalam penjualan angsuran, itu sering kali penjual barang angsuran itu memperoleh down payment atau uang muka berupa barang bekas. Hal ini dilakukan untuk menarik pembeli barang angsuran. Uang muka berupa barang bekas yang menentukan harganya adalah penjual barang angsuran tersebut. Besarnya nilai realisasi yang diakui tidak boleh lebih besar daripada harga pokok pengganti. Maksudnya apa? Ini tukar tambah ya. Misal saya kepingin beli mobil baru dan saya punya mobil bekas. Saya ingin ganti mobil bekas saya dengan mobil baru. Tukar tambah. Maka kita memberikan mobil bekas itu, kemudian kita akan mendapatkan mobil yang baru. Nah, ini maksud daripada trade-in. Bagaimana perlakuan akuntansinya. Nah, di sini ada contoh soal. Pada awal tahun 1990, toko barang elektronik Columbus menjual TV berwarna 20 inch secara angsuran seharga Rp1.375.000. Cara pembayarannya adalah yang pertama, sebagai uang muka diterima sebuah televisi 20 inch hitam putih yang harganya disepakati Rp375.000. Yang kedua, sisanya kemudian diangsur sebanyak 10 angsuran bulanan yang masing-masing besarnya adalah Rp100.000. Televisi bekas yang diterima tersebut direncanakan dapat diperbaiki dengan biaya Rp37.500. Kemudian setelah diperbaiki diberikan dapat dijual lagi seharga Rp350.000. Penjualan seharga ini telah dihitung oleh perusahaan bahwa perusahaan memperoleh laba normal dan biaya pemasaran masing-masing sebesar 20% dan 5% dari harga jual. Jadi biaya pemasarannya ada 20%, maksudnya laba normalnya ada 20%, biaya pemasarannya ada 5% dari harga jual. Harga perolehan televisi sebesar 1 juta. Dalam transaksi ini nilai bersih televisi bekas dan kelebihan harga dapat dihitung sebagai berikut. Ya, dari soal di atas kita coba menghitung, melihat bagaimana pengakuannya. Sebelumnya kita membuat taksiran harga jual untuk TV bekas, yaitu sebesar Rp350.000. Rp350.000 ini taksiran biaya perbaikan di soal ada yaitu Rp37.500. Laba normal di soal tadi ada 20% labanya. Kita lihat. Nah, ini 20% laba normal. Kali Rp350.000 atau dikali dengan taksiran harga jual. Maka hasilnya adalah Rp70.000. Biaya pemasaran itu di soal juga ada 5% dikali taksiran harga jual. Maka hasilnya adalah 17.500. Jadi total taksiran biaya perbaikan, laba normal dan biaya pemasaran totalnya adalah Rp125.000. Sehingga dari situ diketahui taksiran nilai realisasi bersihnya adalah sebesar Rp250.000. Dari mana? Rp350.000 taksiran harga jual dikurangin Rp125.000. Kemudian di dalam soal juga diketahui bahwa harga yang disepakati untuk membeli TV bekas itu adalah Rp375.000.
Kemudian di atas sudah kita hitung juga taksiran realisasi bersihnya adalah 250.000. Maka terjadi kelebihan harga sebesar 125.000. Oke, setelah kita membuat perhitungan ini, kemudian kita akan masukkan ke dalam pencatatan atau penjurnalan. Yang pertama, untuk mencatat penjualan. Piutang penjualan angsuran adalah 1 juta. Dia berada di posisi debit karena bertambah. Persediaan barang dagangan juga bertambah nih, sebesar 250.000. Dari mana ini? Tafsiran nilai realisasi bersih ini. Kemudian cadangan kelebihan harganya adalah 125.000. Dari mana? Perhitungan kelebihan harga. Nah, ini semua posisinya di debit. Kemudian yang dikredit adalah penjualan angsuran sebesar 1.375.000. Kemudian bagaimana mencatat harga pokok penjualan angsuran? Maka harga pokok penjualan angsurannya adalah di debit sebesar 1 juta. Yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Dia berkurang sebesar 1 juta. Kemudian untuk mencapai laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisir, bagaimana? Apabila selama satu periode tersebut tidak terjadi penjualan angsuran yang lain, sudah ditutup lah maksudnya, maka pada akhir periode akan dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat laba kotor yang belum direalisir. Nah, kita breakdown. Harga jual yang disepakati adalah 1.375.000. Cadangan kelebihan harga adalah 125.000. Maka harga jual disepakati dikurangi cadangan, hasilnya adalah harga jual yang sesungguhnya, yaitu 1.250.000. Jadi kalau misal teman-teman ditanya berapa harga jual yang sesungguhnya, adalah harga jual disepakati dikurangi cadangan kelebihan harga. Selanjutnya ada harga pokok penjualan, dia sebagai pengurang sebesar 1 juta, maka laba kotor penjualan angsuran diketahui sebesar 250.000. Ini adalah penghitungan trade-in atau barang bekas. Selanjutnya, untuk melatih kita dalam perkuliahan ini, ada baiknya teman-teman mencoba untuk mengisi latihan ini. Silakan latihan ini Anda kerjakan di dalam kertas, kemudian difoto. Jika support ke PDF, silakan dibuatkan PDF. Jika tidak, foto saja. Kemudian email ke email saya. Nanti akan saya informasikan emailnya di grup. Ada latihan 1 dan juga ada latihan 2. Demikian, semoga bisa dipahami. Salam sehat untuk semua.